Kalau kamu memang demen sama yang gorok-gorokan dan darah-darah bermuncratan, Sumala ada semua. Tapi syaratnya nggak usah dipikirin soal jalan ceritanya, apalagi soal bahasanya. Yang ada bisa bikin kepala kamu pusing sampai rambut rontok kayak kepalanya Sumala. Kumala. Sumala. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Sumala adalah film horor yang disutradarai oleh Rizal Mantovani, yang dibintangi Luna Maya, Darius Sinathrya, Makaila Rose, Yvonne Dahler, Danino Basrial, Ananda George, dan lain-lain. Sumala bercerita tentang Sulastri yang diperankan Luna Maya, yang 11 tahun masih belum dikaruniai seorang anak, memilih jalan pintas yaitu melakukan perjanjian dengan iblis supaya dia bisa memiliki keturunan. Meski syaratnya mengerikan, Lastri pun akhirnya melahirkan 2 anak kembar. Namun sayangnya hanya Kumala yang bertahan hidup, sementara kembarannya Sumala harus meregang nyawa. Kumala tumbuh menjadi anak gadis yang hiperaktif, meski ada cacat fisik dan sedikit gangguan mental. Kumala masih bisa diajak berkomunikasi dengan siapapun. Dari ketidaksempurnaannya itu, ia sering mendapat perlakuan buruk dari orang-orang sekitarnya. Hingga suatu hari, sosok Sumala datang dari dunia kematian dan membuat perhitungan kepada mereka yang telah menyakiti Kumala. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sebenarnya promo film ini lumayan gencar, bahkan poster filmnya pun lebih dari 1 dan bisa memancing buat penonton yang hobi nonton film gore. Siapa yang nggak penasaran melihat 2 potong kepala Luna Maya dan Darius yang diletakkan di atas piring saji? Kurang gore apa lagi? Tapi jiwa-jiwa penikmat gore mendadak lemes karena ternyata sajian gore yang disuguhkan di film ini benar-benar tanggung, alias kurang totalitas. Beberapa memang bagus, namun kebanyakan yang malah dibuat kayak nggak maksimal. Masih terlihat kasar dan masih nampak palsunya. Efek dan materi aslinya kurang nyatu. Apalagi saat leher digorok kurang nyet, nggak bikin ngilu. Dan ternyata apa yang ada di gambar poster ternyata tidak ada di bagian cerita filmnya. Yang 2 kepala itu ya. Kisah Sumala adalah kisah nyata yang konon katanya berasal dari Kabupaten Semarang. Kemudian kisah ini diangkat menjadi tweet oleh akun X Twitter @bangbetsillustration yang kemudian viral. Mungkin genre horor bertahun ke depan akan berganti tren, bukan lagi adaptasi tweet, tapi adaptasi dari gosip tetangga. Ya, nggak ada yang tahu juga kan. Sudah terlalu banyak ide cerita yang asalnya dari tweet, tentu saja yang menjadi acuan adalah konteks viralnya. Jadi sampai pada saat ini, istilah no viral, no syutingan. Seakan sekarang untuk memproduksi film yang harus dipertimbangkan selain budget bisa jadi adalah faktor X ini, alias viral di sosmed. Memang sih ada yang box office, tapi nggak sedikit yang dapat cacian, dapat julitan. Sepertinya mereka yang di belakang layar seakan punya anggapan bahwa penikmat film di Indonesia nggak perlu yang bagus dan gede budgetnya. Selama bersenggolan dengan kata viral dan viralable, pasti optimis balik modal. Nggak peduli filmnya acak adut, amburadul, ambiar. Bagaimana dengan film Sumala? Ya, tentu saja saya melihat Sumala hanya sebagai proyek dari Rocky Soraya untuk menghasilkan cuan. Itu aja sih. Dan tugas sang sutradara yaitu Rizal Mantovani yang mengeksekusi. Mau dibawa kemana cerita Sumala ini? Rupanya Rizal masih menganggap bahwa yang masih bisa dijual di bursa film horor Indonesia selain jumpscare ya gore. Jadi jangan heran kalau bumbu gore di Sumala lumayan banyak. Bahkan kalau kamu orang yang nggak kuatan ngelihat darah, kayaknya bakal sering tutup mata sih kalau lihat film ini. Apalagi kalau kamu penonton yang nggak peduli sama sekali dengan jalan ceritanya. Yang penting pesan terkagetkan dan ketakutan semuanya tersampaikan. Persoal ceritanya sih sebenarnya bodo amat kan. Yang penting terhibur. Sebenarnya alur kisah dari Sumala sangat sederhana. Kisah seorang perempuan yang ingin punya keturunan. Hingga jalan singkat ditempuh yaitu melakukan perjanjian dengan pinjol, dengan iblis. Tapi lucunya sang iblis di film ini hanya sekali nongol dan itu pun gak ngapa-ngapain. Bener sumpah. Ini jadi kayak iblisnya cuman
silaturahmi, duduk di ruang tamu di kursi, hai, terus kemudian hilang, udah selesai. Dan di scene-scene berikutnya nggak nongol lagi. Nggak ada ceritanya sang iblis dendam atau apa, karena tanggung jawab yang diberikan kepada Lastri tidak dikerjakan. Jadinya iblisnya menghilang entah kemana, seakan kayak lepas tangan dan dia nggak tahu apa fungsinya di film ini. Sumala sangat terasa sekali dipanjang-panjangin durasinya, bener banget. Bahkan di awal film, seandainya bagian main bola yang di awal-awal itu dihilangkan, juga nggak bakal berpengaruh sama sekali. Film menjadi bertele-tele, bukannya menjadi padat, film malah menjadi kopong. Saya masih merasakan kalau sebenarnya Rizal Mantovani ini kayak kebingungan mau dibawa kemana kisah Sumala ini. Belum lagi soal, ini film Sumala dirusak banget oleh bahasa ala-ala Jawakartanya. Mau dibilang ratusan kali kalau film ini mengambil latar cerita di Kabupaten Semarang, tetap saja dialog-dialog yang digunakan di film ini malah membingungkan saya sebagai penonton yang paham banget bahasa yang dipakai orang Semarang. Logikanya gini, sejak kapan ada anak bocil ya main bola, sementara dialognya pakai bahasa Jawa yang dicampur sama bahasa Indonesia, itu pun dengan logat Jakarta. Seakan-akan kayak tulisan segede gaban tuh yang menunjukkan rentang waktu kapan kejadian itu jadi kayak nggak ada fungsinya gitu, kayak sia-sia yang Semarang tahun sekian, lupa tahun berapa itu. Nah itu kayak nggak ada gunanya gitu loh. Kalau memang Semarang ya tunjukkanlah dengan benar bahwa kejadian memang di Semarang, bahasanya juga bahasa-bahasa orang Semarangan gitu, bukan bahasa sembarangan, bukan bahasa ngarang seenaknya sendiri. Sudah banyak film Indonesia yang berbangga menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dan itu aman-aman aja. Malah semakin menaikkan value film itu karena semakin menunjukkan keotentikan filmnya. Film semakin real dan semakin berasa, rasanya itu ada keluar. Dan film Sumala menjadi bukti dengan penggunaan bahasa Jawa yang minim, film malah terkesan jauh dan sangat berjarak dengan penonton, khususnya dengan saya sendiri. Metode Jawakarta ini hanya cocok dipakai buat film yang mengambil setting waktu kekinian, zaman-zaman sekarang nih. Itu masih bisa, masih relate lah. Akan menjadi sangat aneh dan gak nyambung bila Jawakarta ini digunakan di film yang rentang waktunya jauh dari masa sekarang. Sangat gak masuk akal. Sekalipun cerita filmnya diambil dari kisah nyata, kalau bahasanya ngablu ya percuma aja. Film yang sudah nggak bernyawa ini semakin ringkih, nggak berpondasi, karena bahasa yang digunakan di dialognya nggak bonding dengan ceritanya. Sangat mengganggu banget, bener-bener sangat disayangkan. Entah perasaan saya saja atau gimana, akhir-akhir ini film horor Indonesia mulai menggunakan ladang jagung sebagai bagian dari setting lokasi yang selalu ada di setiap produksi. Nggak tahu ini apakah memang efek-efek latah atau kebutuhan cerita atau apa, tapi yang jelas biasanya pasti ada ladang jagung, untuk apalagi untuk film-film dengan setting masa lalu, tahun-tahun nggak enak gitu. Biasanya selalu ada, apalagi horor. Ada yang tahu nggak film horor apa aja yang ada adegan kejar-kejaran di ladang jagung? Mungkin kalau kamu tahu, tolong tulis di kolom komentar. Di antara semua kekacauan sinematik yang terjadi di film ini, saya hanya terhibur oleh aksinya Makaila Rose sebagai Kumala plus Sumala. Kemampuannya membagi peran menjadi dua kepribadian juga lumayan rapi. Ini pasti membutuhkan energi yang lebih. Seandainya dia juga diberi waktu untuk mempelajari bahasa Jawa, saya yakin totalitasnya dalam berakting semakin naik. Kadang yang bikin ilfil tentu saja saat adegan kesurupan Sumala. Bukannya dia ngomong Jawa, ngomong bahasa Semarangan, malah saya ngebayanginnya dia kesurupan arwah anak Jaksel ya. Takut banget. Untuk duet Luna Maya dan Darius Sinathrya, saya sudah nggak bisa berkata-kata. Mungkin kalau secara geografi Kabupaten Semarang itu letaknya di benua Eropa, saya bisa maklumi kalau Luna dan Darius layak memerankan pasangan Sulastri dan Sujiman. Selain wajahnya yang masih kebule-bulean dengan dialog-dialognya yang bikin geleng-geleng, sebenarnya kualitas akting Luna Maya dan Darius itu nggak busuk-busuk amat. Serius. Tapi cerita dan dialognya yang membuat secara keseluruhan film ini menjadi aneh dari awal film. Nggak enak buat dinikmati. Seandainya nggak ada bumbu drama antara Kumala dengan Mbok Mbannya, dengan si apa sih dia namanya, si Mbok Sum ya, Mbok Sum. Kalau misal nggak ada drama antara si Kumala dengan Mbok Sum, ya mungkin film ini akan benar-benar ampas ya. Jadi gore sudah pasti berhubungan dengan CGI, meski juga ada yang practical effect. Namun tetap aja banyak sekali adegan gore di film ini yang ternyata hasil akhirnya masih kaku dan gak senatural itu. Buat kamu yang suka gore-goran, Sumala menyajikan itu semua.
Kalau saya sih suka adegan sate kepala bocah itu tuh sebenarnya lumayan baru sih. Kayak secara teknis tuh kayak belum pernah nemu sih. Jump scare yang B aja, sound yang sudah jadi ciri hitmaker, Rizal Mantovani yang kualitasnya meredup setelah trilogi Kuntinya. Ya ini menurut saya ya, tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan. Dan pada akhirnya kalau kamu memang demen sama yang gorok-gorokan dan darah-darah bermunceratan, Sumala ada semua. Tapi syaratnya nggak usah dipikirin soal jalan ceritanya, apalagi soal bahasanya. Yang ada bisa bikin kepala kamu pusing sampai rambut rontok kayak kepalanya Sumala. Demikianlah video reaksi dari film Sumala yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.